Sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa untuk mengawali firman Tuhan pada malam hari ini. Bapa kami di surga, kami bersyukur Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk menikmati hidup yang Tuhan beri lewat kekuatan, lewat sehat yang kami rasakan sampai saat ini. Terima kasih ya Allah untuk kekuatan itu, meskipun suasana, kondisi, keadaan akhir-akhir ini menuntut kami mengurung diri di rumah, menuntut kami untuk berjaga jarak antara sesama kami, tetapi itu tidak akan menghalangi, tidak akan membatasi hubungan kami dengan Tuhan. Sehingga rasa syukur ini kami wujudkan dalam persekutuan pada malam hari ini, dan kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bersabdalah ya Bapa, karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sahabatku, saya akan membaca satu bagian firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 6-7. Saya baca dalam nama Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kedamaian di tengah ketidakpastian. Selama kita hidup di dunia, maka sesungguhnya kita akan menemukan banyak hal yang tidak pasti. Kita akan menghadapi peristiwa-peristiwa atau keadaan-keadaan yang tidak pasti. Seperti saat ini, kita ada di rumah, kita melakukan berjaga jarak atau physical distancing. Karena merebaknya virus ini, orang banyak memprediksi dengan perhitungan matematis tentang berakhirnya virus ini. Atau berakhirnya pandemi ini. Ada yang mengatakan akhir Mei, ada yang mengatakan 3 Juni, ada yang mengatakan bulan September, bahkan ada yang mengatakan akhir tahun ini pandemi ini akan berakhir. Tetapi seberapa hebatnya, seberapa pintarnya manusia melakukan perhitungan matematis, tapi sesungguhnya semua itu pun adalah hal yang tidak pasti. Dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya pun, kita banyak menemukan menghadapi orang-orang yang memberikan ketidakpastian. Kekasih kita, sahabat-sahabat kita, orang-orang yang kita percaya, yang kita anggap mereka akan memberikan kita harapan, yang memberikan kita kepastian, tetapi mereka bisa berbalik 180 derajat dan meninggalkan kita. Suasana pun banyak yang tidak pasti. Hari esok tidak pasti. Hari tahun depan kita akan bagaimana, itu pun tidak pasti. Sehingga saya bisa simpulkan bahwa seakan-akan ketidakpastian itu adalah satu-satunya hal yang pasti di dunia ini. Tapi kita sudah membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Filipi 4 tadi. Saudara-saudara, ini hal yang menarik. Surat Paulus mengatakan kepada jemaat di Filipi, menyarankan janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Kekhawatiran ini, mengapa ada kekhawatiran di dalam kehidupan manusia? Karena kita tidak tahu, kita sedang berhadapan dengan hal yang tidak pasti. Sehingga kita khawatir, besok mau makan apa? Minggu depan hidup saya bagaimana? Itu pun tidak pasti. Tahun depan, masa depan saya bagaimana? Tidak pasti. Kalau kita berhitung dengan pikiran kita, dengan logika kita, maka sesungguhnya semua itu tidak pasti. Tapi Paulus mengatakan di sini, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Ada masalah di sini. Masalahnya di sini adalah kekhawatiran. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Paulus menawarkan sebuah solusi. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Paulus menyarankan, hadapi kekhawatiranmu, hadapi hal-hal yang tidak pasti ini dengan doa dan dengan ucapan syukur. Ini satu hal lagi yang berlawanan. Bagaimana bisa kita mengucap syukur di tengah-tengah situasi yang menakutkan? Bagaimana kita bisa mengucap syukur di dalam kegagalan? Bagaimana kita bisa mengungkapkan rasa syukur kita ketika kita sedang jatuh? Tapi Paulus di sini mengatakan, hadapi itu dengan doa dan ucapan syukur.
Nah, saudara-saudara, teman-temanku, sahabatku, hal kekhawatiran disinggung juga oleh Tuhan Yesus di Matius 6. Dan dia memberikan satu solusi, dia memberikan satu jalan keluar, dia memberikan satu petunjuk untuk lepas dari kekhawatiran. Dalam ayat 33 dari Matius 6 mengatakan demikian. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Doa dan ucapan syukur lahir dari hubungan yang akrab dengan Tuhan. Lahir dari hubungan yang erat dengan Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan, kita akan mampu mengucap syukur dalam segala hal. Kita akan mampu menaikkan doa-doa kita di dalam setiap keadaan. Dan inilah yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan dalam hidup ini. Lalu selanjutnya Paulus memberikan reward. Jadi dari problem, dari masalah ada solusi, tetapi berlanjut kepada reward. Bukan saja solusi, tapi ada reward atau upah. Upahnya apa? Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera di sini mengatakan kata irainai. Irainai ini berarti sebuah keadaan ketenangan, sebuah keadaan kedamaian, sebuah keadaan kenyamanan yang didapatkan karena ada satu hubungan yang akrab antara dua pribadi. Dan dalam konteks ini tentunya pribadi itu antara kita dengan Tuhan. Sehingga waktu kita mampu mengucap syukur dalam kekhawatiran kita mampu menaikkan doa-doa kita di dalam keadaan yang tidak pasti seperti saat ini, maka Tuhan akan memberikan kita damai sejahtera. Tuhan akan memberikan kita irainai itu. Dan kata yang sama juga digunakan ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya pertama kali di dalam sebuah ruangan. Damai sejahtera bagi kamu. Nah, saat ini kita masih dalam suasana pasca kebangkitan Yesus. Dan Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada begitu banyak murid, kepada Maria Magdalena dan kepada Thomas, kepada yang lainnya. Dan ini satu pesan Yesus, damai sejahtera bagi kamu. Nah, ini damai sejahtera yang seperti ini teman-teman, itu didapatkan karena ada hubungan yang akrab dengan Tuhan. Dan damai sejahtera ini tidak berhenti sampai di situ. Damai sejahtera ini sifatnya melampaui segala akal. Bukan karena tidak masuk di akal kita, tetapi justru akal kita, logika kita tidak bisa memikirkan damai sejahtera yang dari Allah yang seperti demikian. Damai sejahtera dari Allah itu bukan karena kita usahakan, bukan karena kita berbuat sesuatu sehingga kita mendapatkan damai sejahtera, tetapi karena Allah mau memberikannya bagi kita. Damai sejahtera itu adalah anugerah. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, damai sejahtera seperti ini bisa kita lihat juga di dalam bagian Alkitab yang lain. Di dalam Habakuk pasal 3 ayat 16 sampai ayat 17 sampai ayat 18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Nabi Habakuk sedang menghadapi satu situasi yang tidak pasti juga. Bahkan menurut saya, dalam bahasa saya, situasi yang menyebalkan. Karena apa teman-teman? Karena Nabi Habakuk berhadapan dengan satu situasi di mana keadilan dan kebenaran ditunggang balikan oleh karena banyaknya orang fasik yang menindas orang benar. Dan itu kita jumpai pada zaman sekarang pun ada demikian. Banyak orang benar yang ditindas, banyak kebenaran yang diputar balikan, hanya karena banyaknya orang fasik, banyaknya orang jahat, banyaknya orang yang mempunyai tendensi, punya modus tertentu untuk kepentingan dirinya sendiri. Nah, Nabi Habakuk mendapatkan atau menghadapi situasi yang demikian. Tetapi kita lihat doa dari Nabi Habakuk. Endingnya ini keren sekali. Endingnya ini kalau di stand up comedy namanya punchline-nya dapat. Ya. Sekalipun pohon ara tidak berbunga,
pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, dan seterusnya. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Nabi Habakuk tidak meminta supaya kondisi di luar dirinya diubah oleh Tuhan, tetapi yang ia minta justru supaya Tuhan mengubahkan hatinya, mengubahkan keadaan hatinya untuk dapat melihat keadaan di sekitarnya, untuk dapat mengerti keadaan-keadaan di sekitarnya. Nah, saudara-saudara, ini menjadi satu proses iman yang sangat menarik, menjadi satu progresivitas kerohanian yang sangat penting dalam kehidupan kita. Bahwa damai sejahtera itu, keadaan ketenangan itu, keadaan irainai itu didapatkan murni oleh anugerah Tuhan, bukan karena usaha kita. Tetapi satu-satunya cara adalah kita mampu menaikkan doa dan ucapan syukur kita di tengah keadaan yang tidak pasti. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, banyak orang mencari jalan untuk mendapatkan damai sejahtera. Mereka mengumpulkan harta yang banyak, mereka mengumpulkan materi, mereka memperhitungkan hal-hal yang fisik untuk membuat dirinya damai sejahtera. Tetapi bukan damai sejahtera seperti itu yang Tuhan berikan bagi kita. Damai sejahtera yang Tuhan berikan bagi kita tidak akan pernah bisa kita pikirkan, tidak akan terjangkau oleh akal kita. Karena Tuhan memiliki cara sendiri untuk membuat kita merasa damai sejahtera. Merasa kita merasakan irainai itu. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sahabat-sahabatku, sehingga dalam kondisi yang seperti ini, meskipun kita harus berada di rumah aja, kita lakukan physical distancing, kita tidak tahu apa yang terjadi esok hari, kita tetap merasakan damai sejahtera itu. Kita menghadapi hal yang tidak pasti, kita dikecewakan sahabat, kita ditinggal oleh kekasih kita mengalami kegagalan, keluarga kita hancur berantakan, masa depan kita tidak jelas. Tetapi Tuhan memberikan damai sejahtera itu. Ya. Dari sini kita bisa simpulkan, teman-temanku, sahabat-sahabatku, damai sejahtera itu didapatkan karena hubungan yang akrab dengan Tuhan. Dan itu akan mempengaruhi hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Jadi pengaruh dari damai sejahtera itu, kita akan berpikir positif tiap hari. Kita akan melakukan hal-hal yang positif tiap hari. Penuhi media sosial kita dengan hal-hal yang positif. Tutup semua berita tentang COVID-19 meskipun sebenarnya kita tidak bisa hindari. Tetapi secara psikologis itu akan mempengaruhi pikiran kita dan membuat kita akan cemas, membuat kita takut, membuat kita khawatir. Tetapi buatlah hal-hal yang positif. Meskipun kamu di rumah aja, kamu masih bisa untuk produktif. Meskipun kita dalam kondisi physical distancing, tetapi kita masih bisa melakukan banyak hal yang positif. Damai sejahtera itu, karena apa? Damai sejahtera itu tadi mempengaruhi hati dan pikiran kita. Saudara-saudara sekalian, seperti Nabi Habakuk, jangan pernah minta supaya Tuhan mengubahkan keadaan di sekitar kita, peristiwa-peristiwa yang ada, atau bahkan orang-orang yang menyakiti kita. Jangan pernah minta untuk Tuhan mengubahkan itu. Tetapi mintalah kepada Tuhan supaya Tuhan mengubahkan keadaan hati kita, mengubahkan cara pandang kita terhadap peristiwa-peristiwa tersebut, sehingga kita masih bisa melihat Tuhan di balik peristiwa. Kita masih bisa melihat Tuhan di atas masalah. Kita masih bisa melihat Tuhan, kita masih bisa melihat kepastian di tengah ketidakpastian. Sehingga hari-hari kita akan dipenuhi dengan berkat Tuhan. Jadi, biar jomblo tetap bersorak-sorak dalam Tuhan. Disakiti, tetap beria-ria dalam Allah-Ku. Ditinggal, dikecewakan, tetap mengucap syukur pada Tuhan. Itulah yang dikehendaki Allah untuk kita lakukan. Jadi teman-teman, berdoa. Teman-teman mengucap syukur, maka damai sejahtera akan melingkupi hati dan pikiran kita. Semoga Tuhan memberkati kita.
Tuhan memulihkan keadaan kita. Tuhan memulihkan kondisi hati kita. Tuhan mengubah cara pandang kita untuk melihat keadaan di sekitar kita. Sehingga kita semakin hari kita semakin mengerti apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih untuk damai sejahtera yang tidak terjangkau oleh pikiran kami itu, yang Engkau anugerahkan bagi kami. Di tengah situasi dan keadaan yang tidak memungkinkan, yang tidak pasti, yang menakutkan, yang mengkhawatirkan seperti saat ini, kami bersyukur karena firman-Mu berteguh kami lagi untuk terus berdoa, untuk terus mengucap syukur dalam segala keadaan, sehingga hati dan pikiran kami akan dipengaruhi oleh damai sejahtera dari Allah. Terima kasih ya Bapa, kiranya Roh Kudus-Mu akan terus berbicara bagi kami untuk melihat segala sesuatu yang ada di sekitar kami, untuk menghadapi peristiwa, untuk menghadapi orang-orang yang ada di lingkungan kami, dan kami menjadi berkat bagi mereka semua. Kami menjadi teladan, kami menjadi contoh, dan kami akan diberkati oleh Tuhan, karena berkat Tuhan itu akan terus mengalir dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Allah, kiranya berkat damai sejahtera itu pun akan kami rasakan dari hari ke hari, waktu ke waktu, setiap saat. Dan ketika kami akan melakukan segala aktivitas dan pekerjaan kami, Tuhan tetap bersama-sama dengan kami. Inilah doa kami Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara, kiranya Roh Kudus akan terus menaungi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.